Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan hadir untuk menyapa kita pada hari Minggu ini, untuk menguatkan dan menginspirasi kita tetap setia kepada Tuhan, yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Mari saudara-saudariku, kita simak renungkan firman Tuhan hari ini. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, untuk mengawali renungan hari Minggu ini, saya akan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Apakah yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Apakah yang utama? Firman Tuhan hari ini akan mengarahkan kita untuk menemukan prioritas hidup. Namun ketika diperhadapkan dengan keinginan dan ambisi manusia, maka kita akan sulit melihatnya sebagai yang utama atau yang prioritas dalam hidup kita. Seorang psikolog yang bernama Abraham Harold Maslow mencetuskan sebuah teori hierarki kebutuhan, di mana setiap manusia memiliki 5 prioritas dalam hidupnya. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan keselamatan atau kebutuhan kenyamanan hidup. Lalu yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu keinginan untuk dicintai dan ingin memiliki. Lalu yang keempat adalah kebutuhan ego, yaitu ingin dihormati. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk dibutuhkan atau diperlukan oleh orang lain. Seandainya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memilih mana yang prioritas di dalam hidupmu, kita boleh menjawab dalam hati kita masing-masing. Tetapi kalau kita perhatikan dalam setiap doa-doa yang dimohonkan kepada Tuhan, kita dapat pastikan bahwa prioritas banyak orang dalam hidupnya masih sekitar kebutuhan jasmani. Misalnya kesehatan, rezeki atau hasil pekerjaan, umur yang panjang, keturunan, kehormatan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal yang jasmani. Ini dapat kita buktikan. Bayangkan saja saudara-saudariku, dalam perayaan ulang tahun yang ke-80, nyanyian panjang umurnya tetap dinyanyikan. Nyanyian itu adalah doa dan berharap yang berulang tahun, yang sudah berumur 80 tahun itu kiranya masih diberikan panjang umur. Padahal
yang berulang tahun sebenarnya secara fisik sudah terlalu lelah menjalani hidupnya yang sering sakit-sakitan. Ketika seseorang yang sudah umur 90 tahun mengalami sakit, maka doa-doa yang dinaikkan kepadanya pun masih sekitar kesembuhan. Padahal secara jasmania, usia yang semakin tua akan rentan dengan sakit. Dan sejujurnya kebutuhan utamanya belum tentu kesembuhan dari penyakitnya, melainkan keteguhan hati dan kesabaran menahan rasa sakit, supaya ketika dia menjalaninya, dia tidak jatuh kepada keputusasaan dan dosa. Untuk itu saudara-saudariku, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini untuk mengarahkan kita memahami secara iman Kristiani prioritas hidup kita. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ketika umat Israel memasuki zaman baru, keluar dari Mesir, dan saat mereka akan melanjutkan perjalanan dari Gunung Horeb, maka kebutuhan prioritas mereka adalah keamanan. Bebas dari gangguan suku-suku bangsa yang akan mereka lalui sepanjang jalan menuju tanah Kanaan. Musa belajar dari pengalaman perjalanannya memimpin umat Israel dari Mesir sampai ke Gunung Horeb. Terlalu banyak masalah yang mereka hadapi. Terlalu sulit bagi mereka menempuh jalan panjang dan berliku itu. Karena umat yang dipimpinnya tidak pernah sadar akan penyertaan Tuhan. Mereka selalu dalam pola mengandalkan pikiran dan kemampuan mereka sendiri. Ada beberapa peristiwa yang dicatat dalam kitab Keluaran ini yang menunjukkan ketidakpercayaan umat Israel kepada Tuhan. Misalnya di dalam Keluaran 16, mereka bersungut-sungut karena mereka tidak mendapatkan makan dan minuman. Dan mereka berkata, lebih baik mereka mati di Mesir dengan duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kemudian Tuhan memberikan manna bagi mereka. Dan dalam Keluaran 16 ayat 16, ayat 19 dan ayat 20 dituliskan, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Dan dalam ayat 20 dicatat, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Karena takut esok harinya tidak kebagian, mereka mengambil lebih untuk disimpan dengan harapan besok paginya bisa dimakan lagi. Ternyata manna itu busuk dan berulat. Kemudian kisah kedua, ketidakpercayaan mereka ketika Musa pergi naik ke Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Karena terlalu lama, mereka akhirnya mengumpulkan emas, kalung dan anting-anting mereka untuk dituang menjadi patung lembu tuangan. Ini dicatat di dalam Keluaran pasal 32. Tuhan pun murka dan membinasakan mereka yang terlibat dalam pembuatan patung lembu tuangan itu. Ada banyak kisah yang menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Dan ini menjadi evaluasi bagi Musa. Bagaimana melanjutkan perjalanan berikut untuk sampai ke tanah Kanaan. Ketika mereka mengandalkan kemampuan berpikir mereka, ternyata mereka gagal. Maka ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk berangkat meninggalkan Gunung Horeb, Musa menyadari tidak ada jaminan bagi mereka untuk selamat. Maka dia berkata kepada Tuhan sebagaimana dicatat dalam ayat 15 pasal 33 ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dan inilah yang menjadi entry point bagi kita saat ini. Kita diingatkan, sekalipun kita memiliki kemampuan analisa keadaan, kemampuan nalar dan ilmu pengetahuan untuk memprediksi hidup kita, sekalipun kita cerdas dalam memahami situasi,
jangan pernah menjadikannya sebagai dasar untuk bertindak. Jangan pernah mengandalkannya untuk menjalani hidup ini. Musa sadar, dan kiranya kita juga sadar, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membimbing, maka tidak ada jaminan keselamatan dalam hidup kita. Maka ketika kita ditanya apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu, jawablah, bukan hal-hal yang berguna secara lahiriah, bukan kesehatan, bukan rezeki melimpah, melainkan penyertaan Tuhan. Kebutuhan utama kita adalah penyertaan Tuhan. Dalam hal ini bukan berarti hal-hal lahiriah itu tidak perlu. Bukan mau mengatakan kesehatan, rezeki, kenyamanan, keinginan untuk dihargai itu tidak perlu. Bukan demikian. Semuanya sangat-sangat perlu. Tetapi bisa semuanya itu menjadi tidak berarti apa-apa kalau bukan Tuhan yang merestui, memberkati, dan mengizinkan kita untuk memilikinya. Segala sesuatu yang akan kita lakukan dalam hidup kita, setiap keinginan untuk memiliki apapun, dan setiap cita-cita untuk menjadi apapun, pastikan bahwa itu semua dapat dilakukan, dapat kita raih dan kita miliki hanya jikalau Tuhan berkenan membimbing kita. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa dalam menjalani hidup, dalam merencanakan segala sesuatu, orientasi kita janganlah kepada apa yang menjadi pemberian Tuhan, melainkan kepada Tuhan itu sendiri, Sang Pemberi. Saudara-saudariku, sama seperti Musa dan umat Israel yang merindukan penyertaan Tuhan, tentu kita juga merindukan Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita menjalani hidup. Apakah Tuhan akan berkenan menyertai kita? Jawabannya pasti iya. Dia akan berkenan seperti ia berkenan kepada Musa dan umat Israel, karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Dalam Keluaran 33 ayat 17 sangat jelas dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tuhan berkenan karena Dia penuh kasih karunia. Dan barangkali juga saudara-saudariku, kita sama seperti Musa yang menginginkan supaya Tuhan hadir dengan kemuliaannya dapat dilihat secara fisik. Tuhan memang tidak mengabulkan permohonan Musa ketika Musa meminta Tuhan hadir secara fisik. Alasannya sudah sangat jelas dituliskan dalam ayat 20. Engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ternyata bertemu face to face dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang layak bagi kita. Karena Tuhan itu terlalu kudus dan agung bagi kita, dan kita semua adalah orang-orang berdosa. Tuhan hanya memberikan media bagi Musa untuk memastikan penyertaannya kepada Musa dan kepada umat Israel. Lalu saat ini mungkin setiap orang Kristen juga punya keinginan seperti Musa, ingin bertemu langsung dan melihat wajah Tuhan kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita terus-menerus berlangsung sampai hari ini. Jika pada masa perjanjian baru Tuhan hadir melalui inkarnasinya di dalam Yesus Kristus, maka saat ini Dia hadir melalui Roh-Nya yang kudus. Saudara-saudariku, di tengah-tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana banyak orang sudah mengutamakan memakai logika dan rasionalitas untuk memahami hidup, baiklah kita yang pertama memelihara iman yang benar tentang siapa Tuhan kita itu. Tuhan kita itu adalah Allah yang omnipresent, hadir di mana-mana, sehingga Dia tidak terbatas pada kehadiran fisik. Kehadiran secara fisik akan menjadi kematian bagi kita. Yang pasti kemuliaannya akan selalu hadir dalam hidup kita lewat firman-Nya yang menguatkan, menghibur, menegur, menopang, dan memotivasi kita dalam menjalani hidup. Yang kedua, memelihara iman yang murni. Kemurnian iman itu kita tunjukkan dengan mengandalkan Dia
dalam segala gerak kehidupan kita. Janganlah pernah mengandalkan kemampuan kita, ilmu pengetahuan, dan segala sesuatu yang dapat kita miliki. Sebab iman yang murni ini akan membuat kita mengakui bahwa hanya Tuhanlah sumber segala berkat dan kasih karunia. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.